Oke, dalam eh, pertemuan kali ini saya akan menganalisis, membandingkan uji parametrik dan uji non parametrik. Uji non parametrik dengan uji non parametrik, khususnya kalau kita punya eh, data dari hasil percobaan dengan menggunakan rancangan acak lengkap atau completely randomized design. Ya. Jadi di sini eh, data misalnya yang diperoleh dari 3 perlakuan yang masing-masing perlakuan itu sebetulnya mewakili populasi. Ini ulangan A-nya 5, ulangan B-nya 4, ulangan C-nya 5. Jadi ulangannya tidak sama. Jadi untuk ulangan kecil yang paling banyak 5 dan perlakuan paling banyak 3, nanti akan kita evaluasi dulu. Caranya kalau kita menggunakan rancangan percobaan, analisis keragaman atau analisis varian, itu kita lihat di sini, ini adalah jumlah kuadrat total, formulanya seperti ini jumlah kuadrat perlakuan ya. Jadi pertama kali mungkin untuk memudahkan kita sorot dulu ini dan kita beri nama array-nya adalah dataku misalnya. Jadi array-nya namanya dataku ya. Nah, kemudian kita jumlahkan. Ini kita jumlahkan, ini kita analisisnya secara manual dulu ya, biar paham. Jadi ini kita jumlahkan, kemudian untuk masing-masing ini kita kopikan ke kanan. Kita nggak masalah, walaupun di sini 4 nggak masalah. Ya, ini adalah y titik, ini y titik, ya. Y1 titik, Y2 titik, Y3 titik. Ya, kemudian banyaknya data itu count, banyaknya data pada atau ulangan ini count, ini N1 kalau kita atau R1, ini R1 ya, ini R1, R2, R3 nya kita kopikan juga kanan gitu ya. Nah, kemudian Y titik dikuadratkan dibagi RI, jadi ini kuadrat dibagi ini ya. Kemudian ini Y1 kuadrat dibagi L1 ya. Nah, kita kopikan ke kanan ya. Oke. Jadi ini sudah dapat bagian ini. Sedangkan untuk bagian ini, bagian yang depan ini itu cukup dengan begini ya. Atau langsung saja ya, langsung saja ini jumlah kuadrat total gitu ya. Jumlah kuadrat total ini sama dengan sum SQ, karena ini kuadrat ya, yang jumlahnya kuadrat ya. Jadi sum SQ kurang buka. Kemudian ini tadi adalah dataku. Jadi sum SQ dataku ya. Dikurang ini Y titik-titik, artinya itu sum dataku. Sum dataku yang dikuadratkan ya, dibagi N keseluruhan ya datanya. Count dataku ya. Nah, ini langsung dapat jumlah kuadrat total ya. Sedangkan jumlah kuadrat perlakuan ini jika perlakuan ini sama dengan, oke ini saya geser biar enggak numpuk ya, sama dengan jumlah ini ya, sum dari ini yang tadi sudah kita hitung ya, bagian pertama dari sini, kemudian dikurang dengan sum dataku yang dikuadratkan dibagi dengan count dataku. Nah, ini adalah jumlah kuadrat perlakuan. Ya. Nah, dan jumlah kuadratnya ini sama dengan jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat perlakuan. Ya. Oke, kalau kita mau rapikan jadi ini ya, jumlah kuadratnya ya. Oke. Nah, kemudian ini kalau F hitungnya langsung saja ya, F hitung gitu ya. F hitung ini sama dengan
jumlah kuadrat total ya dibagi derajat bebas total. Derajat bebas total itu banyaknya, sorry, jumlah kuadrat perlakuan. Jumlah kuadrat perlakuan itu derajat bebas perlakuannya 3-1 ya. Jadi 3-1 2. Kemudian dibagi jumlah kolegalat. Jumlah kolegalat ini dibagi dengan derajat bebas galat. Derajat bebas galat itu kalau derajat bebas totalnya ini 5 tambah 4, 9 tambah 5, 14, 21, 13. 13 di sini 2, berarti ini 11. 11. Oke. Nah, ini hitungnya. Nilai peluangnya sama dengan ya, F is nilai ini berapa, derajat bebas pembilangnya yaitu derajat bebas perlakuan 2, derajat bebas galatnya 11. Oke. Nilainya 0,86. Nah, oke ya. Kita tidak mempermasalahkan dia signifikan apa enggak. Saya hanya menunjukkan bagaimana cara menganalisisnya. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan apa namanya Pascal Wallis? Ini secara parametrik ya. Sekarang secara non parametrik. Kalau secara non parametrik, pertama kali yang kita lakukan adalah kita merubah nilai-nilai ini menjadi peringkatnya. Nah, makanya namanya completely randomized. Jadi pengacakannya menyeluruh. Karena pengacakannya menyeluruh, maka kita perankingannya juga menyeluruh. Jadi karena di sini ada 5 atau 14 data, dan mudah-mudahan itu beda semua. Kalau beda semua, peringkatnya beda semua. Nah, kita gantikan peringkat-peringkat ini ya. Peringkat data ini dengan peringkatnya. Jadi caranya adalah, jadi ini kita lihat rank gitu ya. Nah, rank itu ada equal, ada average. Kita menggunakan average, siapa tahu beda, ada yang sama, sorry ada yang siapa tahu ada yang sama, tapi sudah saya buat sebetulnya datanya tidak ada yang sama. Nah, ini rank ini berapa, jadi rank ini berapa relatif terhadap ini semua yang namanya data tadi ya, data tadi ya. Kemudian kalau kita merankingnya dari terkecil ke terbesar, kita gunakan ascending atau 1 di sini ya. Oke. Jadi peringkatnya 5. Jadi semua itu kita buktikan di sini. Ini ada 5 ya. Ini ada 4. Oke. Ini ada 5. Oke. Itu ya. Nah, selanjutnya kita lihat ini. Mirip seperti ini. Lihat ini kita jumlahkan dulu peringkatnya ya. Jumlahkan dulu peringkatnya. Sum peringkat dari A, kemudian sum peringkat dari A, B, C. Nah, ini kalau kita jumlah peringkatnya 105. 105 itu jumlah dari 1 sampai 14. Coba 1 sampai 14. Berapa? Oke. Ini jumlahnya ya. 105. Oke. Oke. 1 sampai n per 1 plus per 2. Jadi 14 kali 15 dibagi 2. 7 kali 15, 105. Betul ya? Nah, ini peringkatnya. Nah, n-nya sama seperti ini tadi. Ini kan banyak data. Jadi kita bisa copy aja ini. Ini ya. Kita copy ke sini. Ya, 545. Kemudian selanjutnya mirip seperti dia. Mirip seperti ini juga. Ya, mirip seperti itu. Nah, jadi ini kita copy bisa. Tapi bisa di sini ya. 320, 225, 245. Oke. Nilainya, jadi kita sudah mencari nilai ini. Nah, kemudian nilai statistik Pascal Wallisnya, ini Pascal Wallisnya, Wallis, oke. Nilainya Wallis itu double L, Wallis. Oke, nilainya sama dengan 12 dibagi banyak data 14 kali 15 ya. 12 dibagi 14 kali 15 kan, kali jumlah dari ini, ya, dari sini dijumlahkan, setelah itu dikurang 3 kali
14/1, 14/1 15. Nah, ini statistiknya, statistik kristalnya 0,142857. Nah, bagaimana untuk mendapatkan nilai peluangnya? Nah, kebetulan si Excel ini nggak bisa. Excel ini nggak bisa menggunakan, kita gunakan Excel ini untuk mencari peluang seperti di sini apa namanya, untuk mencari distribusi dari F. Nah, kita bisa minta bantuan apa yang namanya PQRS. PQRS di sini kita cari distribusi yang namanya Kruskal-Wallis. Ya. Nah, Kruskal-Wallis. Nah, klik. Nah, ini ada N1, N2, 3. Ini bisa dibolak-balik. 455 pun bisa. 545 bisa coba kalau ini. 545, 45. Mestinya bisa, nggak masalah. Nah, mestinya nggak masalah. Apply ya. Apply. Nah, sekarang ini probability mass function, fungsi keperotan peluang. Kalau ini probability cumulative distribution function. Nah, di sini kalau nilai Kruskal-Wallisnya 0,14, ini 0,14, 0,142857. Kalau ini kita enter, nah ini nolnya 0,6, 0,0655 ya, 0,0655 ya. Ini sebelah kirinya nilai apa namanya peluangnya ada di sebelah kanannya di sini. Jadi di sini sama dengan 1 dikurang 0,06 apa tadi 55 ya, 55 0,9 juga ya, tidak signifikan juga ya. Ini nilai peluang dari distribusi F, ini nilai peluang dari distribusi Kruskal-Wallis ya. Nah, kalau N-nya lebih dari 3, kalau perlakuannya lebih dari 3, atau kalau 3 perlakuan tetapi di sini ulangannya lebih dari 5 ya, lebih dari 5, kita tidak bisa menggunakan statistik Kruskal-Wallis, kita menggunakan distribusi pendekatan yaitu KI kuadrat. Jadi kalau ini digunakan pendekatan KI kuadrat, ini KI dis ya, KI dis. Oke, nilai statistiknya sekian, berarti bebasnya banyaknya perlakuan kurang 1, 2. Kalau ini, nah mirip juga ya. Jadi kalaupun digunakan pendekatan KI kuadrat, ini juga 0,93 nilai peluang, gitu ya. Oke. Nah, kita ikuti sekali lagi. Jadi sekali lagi ini bisa ditiru kan? Jadi di sini adalah sum dari statistik yang terpanjangnya. Kalau yang terpanjangnya bukan ini, kita ikuti aja yang terpanjang sampai sini. Ya. Misalnya ya. Oke. Misalnya ini count ya. Ini count by data. Data dari sini kita copy ya. Kalau begitu ya. Ini beri nama, jangan sama dengan tadi, ini data kedua, misalnya data kedua ya, data kedua. Oke. Nah, di sini jika total gitu ya, jika total ini sama dengan sum SQ dataku 2 dikurang sum dataku 2 kuadrat dibagi count dataku 2. Oke. Jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat perlakuan ini sama dengan, nah ini tadi belum dihitung ya, belum dihitung. Jadi kita hitung dulu, kita selipkan satu baris di sini, kuadrat dari ini, kuadrat dari ini dibagi ulangannya ya, ulangannya. Nah, kemudian kita hitung jumlah kuadrat perlakuannya sama dengan sum dari ini semua
ya, dikurang sum dataku 2 kuadrat, ya, dibagi count dataku 2. Oke. Nah, sehingga jika galatnya kalau kalau apa namanya di sini kita lihat jika galat ya, galatnya tinggal cari selisihnya. Jika galat ya, sama dengan ini dikurang jumlah kota total dikurang jumlah kota pelakuan jika galat ya. Nah, F hitung ya, F hitung sama dengan jumlah kota perlakuan ya dibagi derajat bebas perlakuan 4 - 1 3 ya kan, ya itu dibagi dengan jumlah kuadrat galat dibagi derajat bebas galat. Derajat bebas total 6 5 11 18 22 kurang 1 21 21 kurang 3 18 ya. 18 ini adalah F hitung nilai keluarnya sama dengan F is berapa nilai di sini, derajat bebas pembilangnya 3, derajat bebas penyebutnya 18. Oke, 0,944 ya. Nah, dengan cara yang sama kita tadi cari rank average-nya, rank average-nya, nilai ini berapa relatif dengan dari data Q2 1. Oke. Nah, kemudian kita kopikan ini 2 3 4 5 6. Oke. Di sini sampai ini saja. Ini sampai lebih dari 1. Ini 4. Oke. Baik. Kemudian dengan cara yang sama seperti ini kita dapatkan ya, nilai di sini nilainya ya, 68, 53, 90,5. Ini kan udah ada sama nih, ada yang sama 25,5 sama nih pangkatnya dibagi 2. Oke. Terus nah Kruskal Walisnya sama dengan statistik Kruskalnya Kruskal Walisnya sama dengan 12 dibagi, nah ini ada berapa nih tadi 22 ya, 22 N-nya 22 kali 23 ya, gitu ya, 22 kali jumlah dari ini semua dikurang 3 kali 2 3. Nah, oke. Nah, sekarang karena ini sampelnya lebih dari 5 dan perlakuannya lebih dari 3, nggak ada tabel Kruskal Walis di buku itu, bahkan di 3RS juga nggak ada. Yang ada kita dekati dengan distribusi Chi kuadrat. Nilai P-nya sama dengan Chi dis, ini X-nya berapa ya, derajat bebasnya banyaknya perlakuan kurang 1 3. Oke. Nah, jadi 0,9. Yang parametrik 0,94, yang non parametrik 0,9. Oke. Nah, itu otomatis tapi manual itu tetap menggunakan Excel. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan add-ins ya? Menggunakan add-in yang dimiliki oleh Excel. Nah, kita nyalakan dulu add-in-nya itu yang namanya XRealStat ya. XRealStat di sini. Nah, oke, kita enable makro. Sehingga modul add-in XRealStat-nya muncul di sini ya, sudah muncul. Kemudian kita klik data analysis tool, kita pilih miscellaneous non parametric test kita pilih. Oke. Nah, di sini yang kan kita analisis ini ya secara non parametrik ya, secara non parametrik ini Kruskal Walis, kita pilih Kruskal Walis test.
input range-nya, ini input range-nya, sorry, input range-nya di sini. Oke, alfanya 5%, misalnya column heading included with data, kita uji Kruskal Wallis dan ini Kruskal Wallis bukan di situ, ini pakai ini Kruskal Wallisnya, sorry. Ya, Kruskal Wallisnya, Omnibus ANOVA, kemudian ditambah lagi ternyata ya di sini. Oke, ANOVA, Kruskal Wallis. Ini bandingkan sekaligus. Ya, kalau kita ingin bandingkan sekaligus, kita lakukan itu semua, kita klik, kita letakkan hasilnya di sini. Nah, ini bandingkan ya, bandingkan tadi. Nah, oke, kita lihat yang di sini tadi 151 0,277 ya, 151 0,277, 147, 3 ya, sama. Sedangkan di sini kalau hitungan kita tadi di sini ya 0,90, Kruskal Wallisnya 0,55, Kruskal Wallisnya 0,55, sama kan? Nah, itu yang saya maksud kalau kita menggunakan add-ins dari apa namanya, real statistik. Ini karena ada nilai kembar, kataisnya menjadi ini kataisnya. Tetap saja nilai dari bahasa 3, nilai peluang 0,957 ya, 0,957 sama, dan nilai signifikannya tidak signifikan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk membandingkan uji parametrik dengan uji non parametrik ya, untuk data kecil 3 perlakuan dengan ulangan kurang dari atau sama dengan 5 dan lebih dari 3 perlakuan, tapi sedikit lebih besar ulangannya dari 5. Terima kasih.